Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kota Palembang tewas tersetrum saat bermain di sekitar tiang bendera sekolahnya. Pasangan bakal calon kepala daerah Sumsel, Herman Deru dan Cik Ujang, menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Polda Sumatera Selatan melakukan sosialisasi dan edukasi pemilu kada untuk kaum milenial dan Gen Z di Kota Palembang. Kita ke informasi pertama. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kota Palembang tewas tersetrum saat bermain sekitar tiang bendera sekolahnya. Korban tersetrum saat hendak memperbaiki tiang bendera yang miring dan mengenai kabel listrik. Tak ada yang menyangka hari itu hari terakhir Haris Fatah Haryanto pergi bersekolah. Bocah berusia 12 tahun itu tewas di tempatnya menuntut ilmu. Haris tewas kesetrum saat bermain di sekitar tiang bendera sekolah bersama teman-temannya. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore di Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Mulia, kawasan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Korban kesetrum saat hendak memperbaiki tiang bendera yang miring akibat dilepaskan baut penyangganya. Ketika hendak diperbaiki, ternyata ujung tiang mengenai kabel listrik dan traliri listrik tegangan tinggi. Seketika korban dan satu orang temannya terpental. Petugas keamanan serta para guru langsung melarikan keduanya ke rumah sakit guna mendapat pertolongan pertama. Namun naas, Haris Fatah Haryanto meninggal saat perjalanan. Sementara itu, satu temannya selamat dan masih menjalani perawatan intensif. Polisi yang menyelidiki kasus ini telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kalau benar atau tidaknya siswa kita itu memang siswa kita ada 2 orang. Tapi untuk kronologis dan lain sebagainya masih kami pelajari dan belum bisa memberikan statement secara pasti. Seperti itu mas ya. Tapi salah satunya meninggal betul Kak? Ya wafat. Itu siswa kelas berapa itu kalau boleh tahu? Dua-dua. Kelas 6. Kelas 6. Yang meninggal itu? Iya. Nah, yang satunya? Kelas 6 semua. Jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Tegal Binangun. Sementara pihak sekolah menyerahkan proses penyelidikan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, proses belajar mengajar tidak terganggu, namun pihak sekolah masih dalam keadaan berduka. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang ASN yang bekerja sebagai staf pegawai administrasi di salah satu universitas negeri di Palembang melecehkan seorang mahasiswa baru. Modus pelaku bertandang ke kamar kos korban dengan dalih diskusi terkait kemahasiswaan. Seorang mahasiswa berinisial AF, salah satu mahasiswa Universitas Negeri di Palembang, mendapat pelecehan oleh ASN staf administrasi yang berinisial KR pada 25 Agustus lalu. Perbuatan pelaku sengaja direkam oleh korban. Pelecehan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kali kedua. Korban menunjukkan bukti video yang terekam. Pada video itu, pelaku mencumbuk korban yang merupakan sesama jenis. Usai mendapat cukup bukti, rekan-rekan korban bersama warga sekitar kamar kos korban meringkus pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku mengincar korbannya melalui grup chatting yang diikuti pelaku dan mahasiswa yang baru masuk. Setelah didapati korban yang diincar, pelaku mengajak korban berkenalan dengan dalih diskusi terkait kemahasiswaan di tempat kos korban. Si pelaku mencium-cium, memeluk, yang sebatasnya selainnya seorang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Perbuatan pencabulan dengan memeluk dan mencium juga bagian muka dan leher dari korban. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini. Penyidik berharap jika terdapat korban lain dalam modus serupa yang dilakukan oleh pelaku agar segera melapor.
Sementara pelaku yang berstatus sebagai aparatur sipil negara harus mendekam di balik jeruji tahanan Mapolda Sumatera Selatan dan terancam dengan hukuman kurungan penjara 15 tahun akibat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Polisi menangkap seorang pemuda yang diduga melakukan pembakaran lahan di Desa Labuan, Kabupaten Ogan Ilir. Akibat ulah pelaku, kebakaran lahan di Desa Labuan Dalam terus meluas dan sulit dipadamkan. Polisi meringkus seorang pemuda yang diduga pelaku pembakaran hutan pada Rabu lalu. Meski demikian, belum diketahui pasti apa yang menjadi alasan pelaku melakukan pembakaran lahan di Desa Labuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi masih kesulitan untuk memintai keterangan pelaku. Sebab keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah. Untuk memastikan kondisi kejiwaannya, polisi akan segera membawa pelaku ke rumah sakit setempat. Masih melakukan permintaan keterangan, kami masih melakukan penyelidikan. Oke, berarti belum bisa ditentukan bahwa itu orang dalam gangguan jiwa? Masih kami selidiki. Oke, jika terbukti dan memenuhi syarat, Pak tersangka dijerat pasal berapa? Kami masih menyelidiki ya. Nanti setelah kami minta keterangan, kemudian terkait dengan informasi adanya gangguan jiwa, kami juga tentunya meminta keterangan dari ahli kejiwaan. Dokter jiwa. Kapan aja? Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah korek api sebagai barang bukti. Sementara atas ulahnya, kebakaran lahan di Desa Labuhan Dalam terus meluas dan sulit dipadamkan. Edi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Warga Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu lalu. Warga mendesak pemerintah segera mengevakuasi sisa puing-puing reruntuhan jembatan Sungai Lalan karena mengganggu perekonomian mereka. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi pengguna Sungai Lalan kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu pagi. Namun keinginan warga menemui PJ Gubernur Sumatera Selatan diadang petugas keamanan yang menutup pintu gerbang kantor gubernur. Warga yang kesal melakukan aksi bakar ban di tengah jalan. Aksi unjuk rasa ini adalah ketiga kalinya dilakukan warga Sungai Lalan ke kantor Gubernur Sumatera Selatan. Sayangnya, aksi mereka belum mendapat respon apapun dari PJ Gubernur Sumatera Selatan. Warganya meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera mengevakuasi sisa puing-puing reruntuhan jembatan Sungai Lalan yang ambruk karena mengganggu roda perekonomian masyarakat sekitar. Kami kemungkinan besar akan aksi lagi besok, jilid keempat dan seterusnya. Sampai ketemu gubernur. Karena ini merupakan nasib masyarakat di sana. Karena mayoritas di sana itu petani. Mereka di sana mengangkut sawit, hasil perkebunan mereka itu pakai juku. Otomatis mereka harus melalui sungai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beralasan belum dievakuasinya puing-puing reruntuhan jembatan Sungai Lalan karena masih menunggu kesepakatan antara Pemkab Musi Banyuasin dengan pihak perusahaan tambang batubara yang menabrak jembatan Sungai Lalan hingga roboh. Dengan Pemkab Muba, karena Pemkab Muba akan memberikan seluruh akses apabila kesepakatan sudah ditandatangani. Karena kan itu kan jembatan kan ditabrak, ada yang nabraknya. Tapi kita butuh proses dulu ya. Nah, bener kan? Proses itu sekarang lagi proses lah, lagi dibahas di poin per poinnya, sehingga kakek kalau sudah selesai pembahasan poin-poin sudah akan lagi sanggahan antar pihak. Itu ada ke penandatanganan BA kesepakatan di sini. BA kesepakatan itu mungkin sehari dua hari ini sudah ada tuntutan BA kesepakatan. Warga berjanji akan terus menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, dampak dari runtuhan jembatan Sungai Lalan telah membuat ribuan warga Kecamatan Sungai Lalan terisolir karena akses keluar masuk wilayah mereka tertutup. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.